Hello guys, welcome back again the Bitcoin update. Today a little bit early kita update supaya teman-teman juga ada persiapan. Saya pengen remind aja, ingat lagi bahwa pagi ini ya, tepatnya sekitar jam 3, ini akan ada Fed Chair Powell Speaks diiringi dengan 30 menit setelahnya itu ada Fed's Balance Sheet. Jadi mungkin di situ akan dijelaskan banyak poin oleh Jerome Powell terkait dengan gimana pandangan dia soal rilis data GDP tadi malam, kemudian Fed balance sheet-nya juga seperti apa, dan Bitcoin sementara dapat reaksi yang bisa dibilang cukup positif banget. Tapi saya di sini nggak mau overconfidence ya teman-teman. Nanti kayak kemarin lagi, tahu-tahu harga turun, harga naik kita kira bakal bullish, ternyata harga turun. Kata orang di sini adalah bear trap ya kan? Maksudnya bull trap. Suddenly hari ini naik lagi. Nah, yang kemarin bilang bull trap berarti sekarang kena bear trap ya. Jadi kayak double kill ya istilahnya atas bawah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat progres Bitcoin hari ini itu cukup positif. Dibantu juga oleh S&P 500 cenderung positif, Nasdaq juga sama cenderung positif, masing-masing naik sekitar 0,2 sampai 0,4%. Tapi terlebih daripada kondisi selain dari Nasdaq atau S&P 500 ya, lebih penting lagi adalah kabar terbaru nih soal Ethereum ETF spot. Katanya atau desas-desusnya itu istilahnya akan di launching di hari Senin. Ya ini kalau saya nggak salah. Tadi ada yang nge-share news juga. Sebentar ya, saya cek dulu make sure. Oke, ini dia teman-teman. So it's breaking news ya, US SEC speeds up launch of Ethereum futures ETF. Ya, ahead of the potential US government shutdown, the US Securities and Exchange Commission (SEC) is reportedly accelerating the launch of the Exchange Traded Funds (ETF). If things go as planned, the Valkyrie Bitcoin and Ether ETF could be launched by next week, according to Bloomberg analyst. Jadi sebenarnya tadi saya udah baca sih ya di sini teman-teman ya. Ekspektasi malah di hari Senin loh teman-teman. Kita nggak tahu, tapi yang pasti sometime around next week, dan banyak orang percaya bahwa early next week. Nah, kalau misalkan ini benar-benar terjadi, wow, mungkin inilah ya yang bisa bikin orang semakin mudah untuk FOMO lah ibaratnya, dengan progres ETF yang semakin mudah untuk diakses oleh institusi, kayaknya bakal mempermudah untuk market kembali benar-benar bullish ya kali ini. But ya once again, saya nggak mau terlalu overconfidence karena nanti teman-teman jadi salah paham juga berpikir bahwa market udah benar-benar totally bullish. Kita di sini hanya cukup reacting dari price action aja lah ya. Jadi kita nggak usah terlalu banyak berharap. Yang pasti ya berharap boleh, tapi kalau bisa ya kita rasional juga gitu ya, ngelihat progres pergerakan market saat ini. Apakah ini benar-benar totally bisa kita anggap sudah siap untuk lari kembali dan lebih agresif lagi. Yang saya lihat, yang saya perhatikan sejauh ini adalah time frame daily ini masih nyumbang ya sebagai resistance untuk pergerakan Bitcoin sejauh ini, dan kita bisa lihat dia tetap kena tahanan ya di kisaran trendline yang terbentuk di time frame daily, which is memang ini adalah trendline yang kita sudah marking dalam beberapa waktu terakhir, dan saya sih cukup percaya ya trendline ini harusnya memiliki unsur keramat teman-teman, karena kalau misalkan somehow dia berhasil di breakout, si trendline itu akan mempermudah. Maksud saya, dengan dia breakout dari trendline tersebut akan mempermudah pergerakan Bitcoin untuk bisa mencapai ke level 29.000 kembali. Ya, dengan catatan 27.500 ini harus di take out dulu karena ini adalah high point pada pergerakan atau swing sebelumnya. Ya, kalau misalkan itu udah berhasil di take out, ini kan berarti secara teknikal kita bisa anggap bahwa higher high sudah terbentuk. Nah, permasalahannya adalah higher high-nya sampai di mana? Apakah sebatas di sini aja atau bisa lebih tinggi lagi ya? Itu tergantung nanti kira-kira apa nih yang menjadi dorongannya. Kalau memang betul Ethereum ETF spot di launching di hari Senin, mungkin di altcoins kita bakal banjir banget teman-teman dengan kondisi yang cukup positif ya. Utamanya nanti faktor pendorongnya adalah si Ethereum. Karena kalau kita lihat Ethereum hari ini dia benar-benar nanjaknya lumayan signifikan. Dan kalau teman-teman mungkin yang follow channel saya udah tahu, kita udah pernah bahas Ethereum soal trendline keramat di time frame weekly, dan so far masih ngasih reaksi yang cukup positif dari area itu. Jadi memang saya coba cek ya untuk make sure aja sih, nanti dipikirnya saya mengadang ada lagi. Oke, wah kayaknya saya udah lumayan lama ya terakhir kita nge-review tentang seputar Ethereum tersebut.
Oke, let me check teman-teman ya. Kalau saya share di advance group sih recently itu ya yang menjadi highlightnya saya ya. Udah dari beberapa waktu terakhir. Sebentar, let me share teman-teman. Oke, this one ya. Ini udah jadi note-nya kita atau highlightnya kita. Ini saya share dari tanggal 26 September bahkan ya. Kita udah bilang bahwa ini time frame daily ini adalah trendline paling pentingnya si Ethereum. Dan kelihatannya barengan gitu ya, ibaratnya newsnya dikeluarin pas dia lagi testing ke trendline-nya. Jadi kayak news mengkonfirmasi technical analysis, maybe bisa iya bisa tidak ya, tapi ya itulah teman-teman ya, itu misteri lah, kita nggak perlu coba untuk menjawab itu. Yang penting adalah trendline-nya masih bertahan dan harga pada Ethereum saat ini udah lagi nanjak. Kalau misalkan dia bisa close candle nih di atas area ini ya, ini kalau kita lihat kan ada support resistance nih teman-teman. Kalau sukses sih harusnya kita bisa dapat ekspansi lagi sampai sekitar $1.730 untuk next potential pergerakan pada Ethereum. Jadi ini harusnya menjadi sesuatu yang cukup positif lah ya untuk pergerakan pada si Ethereum, didukung dengan news dan sentimen yang positif juga. Kembali lagi ke Bitcoin. Di Bitcoin sendiri sedikit berbeda. Perbedaan yang utama yang signifikan adalah trendline-nya itu di atas posisinya, dan dia saat ini menjadi sebuah resistance dan saya belum tahu apakah dia bisa close atau tidak. Tapi kalau misalkan ngelihat progres sejauh ini dengan candle yang kelihatannya sudah mulai membentuk candle rejection pada time frame 4 jam, ini kan bisa jadi berupa pin bar nih teman-teman. Nah, kalau udah berbicara pin bar seperti ini berarti very likely Bitcoin bisa dibawa koreksi dulu ya, bisa dibawa sampai kembali ke level mungkin SNR yang tadi kita sudah marking sebelumnya, bukan sebelumnya ini ya, ini sebenarnya sebelumnya dari kemarin juga ya. Ini kalau teman-teman ingat ini masih sama sebenarnya support resistance box ungu yang terakhir banget itu saya posting di Telegram, yaitu kita sempat bahas beberapa kali dan sekarang area itu sudah berhasil di flip. Jadi kalau misalkan resistance-nya sudah di break, berarti kan ada possibility dia bisa jadi support dong. Nah, kalau kita lihat jadi support, ini sebelumnya pergerakan Bitcoin nih kemarin banget kita lihat harga naik, kena reject sana, balik turun, habis itu testing terhadap trendline, dan dari trendline kita dapat reaction-nya. Makanya kalau kemarin teman-teman recall ya, saya sempat mention juga soal ini adalah swing low kita, ini adalah swing high kita, dan reaction-nya tuh coming from Fibonacci 50%. Ya, ini ada di video Bitcoin yang sebelum bull trap itu ya. Jadi teman-teman waktu saya mention soal yang kata teman-teman, wah ini bull trap nih ya. Sebenarnya di video yang bullish sebelumnya ini yang kita coba mention ke teman-teman ya, baru banget tuh. Ya, kita lihat di sini swing low, swing high, pullback atau koreksi, testing Fibo 50% dan then dapat reaction. Masalahnya adalah pullbacknya nggak nyantai. Pullbacknya tiba-tiba kenceng, ya kan? Itu yang kita bahas di video sebelumnya. Dia nariknya lumayan agresif, turunnya lumayan dalam, sampai kembali lagi ke entry atau ke area pertama dia masuk. Nah, kemudian hari ini sebenarnya kita tuh menunggu. Wah, ini saya pengen tahu reaksi dari Bitcoin ini seperti apa nih ketika proses retracement-nya berlangsung. Sebenarnya di sini aja tuh udah mulai menarik ya. Kita ngelihat, wah ini nih udah mulai tanda-tanda ya, ada rejection terjadi di market, dan itu terjadinya di Fibonacci 61,8% lagi. Nah, cuman tetap teman-teman coba perhatikan 15 menit. Ya, secara struktur, selama struktur masih bullish. Remember guys, saya udah remind ini beberapa kali ya dari previous video, struktur adalah yang utama atau yang terpenting. Jadi begitu dia break, dia create new high level, ya selama area ini belum di break, ya berarti kita masih tahu nih ada potensi untuk Bitcoin bisa rebound kembali. Ya, dan tampaknya setelah kita tadi sudah mulai, wah ini kayaknya indikasi nih, tanda-tanda nih, bau-baunya nih bakal di break nih. Ternyata maksudnya bakal di reject. Ternyata setelah reject tidak terjadi breakdown dan yang ada adalah penguatan signifikan ya. To be honest teman-teman, saya udah ada entry sell short position, terutama di sini ada di HIVI ya. Jadi saya ada entry di HIVI. Saya pikir HIVI ini lumayan menarik posisinya. Mengapa demikian? Karena saat Bitcoin-nya naik kenceng, HIVI-nya tuh santai aja ya di dalam box kecil ini aja atau di dalam triangle. Jadi saya pikir kalau misalkan nanti Bitcoin koreksi, ini mungkin bisa menjadi tarikan untuk si HIVI turun lebih jauh lagi. Ya itu sih sementara gambaran saya. Nah, meanwhile Solana tadi kita sempat entry long position karena kita ngelihat di sini ada bull flag pattern. Jadi begitu dia breakout, saya decide untuk entry long position, cuman udah exit karena consideration satu soal Fed Chair Powell speaks yang akan diadakan pada sekitar jam 3 pagi nanti. Ya, jadi saya coba untuk mengurangi porsi transaksi
transaksi, nggak mau terlalu banyak, dan ya kita coba maintain yang masih bisa di maintain aja, yang kelihatannya bakal cukup oke lah, atau bakal cukup ideal untuk dipertahankan. Ya so far Bitcoin itu sih kalau buat saya teman-teman. Lihat time frame daily-nya tadi ya, trendline yang sudah kita mention tampaknya memberikan reaksi, closing time frame 4 jam, dalam 1 jam lagi bisa terlihat seperti membentuk yang namanya bearish pin bar. Jadi kalau misalkan dari sini terjadi bearish pin bar, ya berarti kita bisa expect Bitcoin bisa turun dulu nih, mungkin retest ya terhadap area support resistance, atau mungkin buat teman-teman bisa gunakan Fibonacci retracement juga, ya lebih kurangnya kayak gini. Nanti kita coba lihat ya, di mana sih kira-kira Bitcoin bakal bertahan gitu loh dari tekanan jual ini. Ya kalau misalkan dia berhasil breakout, nah itu lain cerita. Berarti kemungkinan sentimen positif nih yang kita berbicara soal dari si Ethereum ETF ya, itu bakal nular nih ke Bitcoin ibaratnya. Dan mungkin Bitcoin bisa bikin orang lebih FOMO ya, mungkin retail bisa dibuat lebih FOMO lagi, dan nanti pada akhirnya karena demand-nya banjir, bikin Bitcoin tuh gampang untuk nanjak lebih signifikan. Ya, kita lihat dulu teman-teman seperti apa. Untuk saat ini saya nggak mau terlalu overconfidence, yang pasti yang jadi reminder saya adalah, once again guys, we follow the market structure. Selama trendline juga belum berhasil di breakout, berarti kita nggak perlu terlalu confident banget ya, kita cukup netral aja, lihat aja nanti price action-nya seperti apa, kira-kira mana yang istilahnya berpeluang bagus berpeluang bagus untuk kita follow up. Oke? So I guess that's it everybody. Tadi saya udah cek juga di istilahnya di previous video ya, yang ngebahas tentang Cardano, ada beberapa yang udah ngasih masukan soal altcoins yang mau di review. Mungkin saya akan coba pilih ya altcoins-nya besok lah setelah Jerome Powell speak ya, baru kita akan updatekan si altcoins tersebut, termasuk dengan altcoins di YouTube dan juga di day-to-day Telegram. So thank you everybody untuk yang udah nonton video ini, semoga kiranya bermanfaat ya. Once again, keep it light teman-teman ya, keep it casual, santai aja, relax ya, jangan terlalu tergesa-gesa. Ngelihat yang hijau jangan panik ya, kita intinya coba untuk sabar sedikit dan coba ya menunggu konfirmasi lah yang lebih mantep ya, ibaratnya seperti itu. Oke, so saya personally ada transaksi, teman-teman juga pasti ada transaksi. Reminder dari saya once again, kalau kalian nonton video ini sebelum Jerome Powell speak, make sure kalian secure posisinya, jaga dengan stop loss mungkin di area entry kalau kalian dalam keadaan profit ya, dan yang pasti stay safe dulu lah ya, better safe than sorry everyone. Okay, so God bless everyone and I'll see you guys again in the next update. Cheers and bye bye guys.